Duit haram itu dimakan dalam bentuk nasi. Sepiring nasi berubah menjadi setetes darah. Setiap darah daging nabata min haramin, kalau dia tumbuh dari yang haram, fannaru aulabi, tempatnya api neraka. Bahwa kita semuanya beribadah dan mengambil maslahat kepentingan dari yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, ada tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau duit haram itu dimakan, duit haram itu dimakan dalam bentuk nasi, sepiring nasi berubah menjadi setetes darah. Setetes darah masuk ke badan menjadi daging, daging membalut tulang. Apa kata Nabi? Ayyuma lahmin, setiap darah daging nabata min haramin, kalau dia tumbuh dari yang haram, fannaru aulabi, tempatnya api neraka. Saya bagi tazkirah di Masjid Raya di Pekanbaru Riau. Turun subuh, ada orang bawa timbangan. Saya tengok orang ramai bertimbang. Kemudian bila diletakkan jari-jari kaki di atas timbangan tadi, dia terus ada print out keluar. Kolesterol berapa, jantung berapa, hebat timbangan. Lama saya termenung. Mereka minta, Ustaz naik. Tidak situ. Saya lama tengok timbang. Lama yang saya pikirkan adalah, andai nanti di akhirat ada timbangan macam itu, lalu saya naik ke atas, keluar print out dia, kata dia, ini yang halal hanya 20 kilo saja. Berapa lama kita mesti singgah, padahal kita tiap hari berkata, Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Tapi kita tetap masuk neraka. Gara-gara apa? Sebab makan haram. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita makan haram, makanan haram ini kena ke lidah. Lidah ini dipakai untuk berdoa. Apa kata Nabi? Mat'amuhu haram, makanannya haram. Masrabuhu haram, minumannya haram. Oh, kalau begitu tak usah dimakan, tak usah diminum. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Kalau begitu tak usah dimakan, tak usah diminum, tak usah dipakai, bagi ke orang lain. Wa ghudhiya bil haram, membagi makanan haram pada orang lain. Anna yustajabulah, doa tak dikabulkan Allah. Rajulun ash'as, ada seorang lelaki yang rambutnya kusut masai, aghbar, berdebu. Dia takut mandi, takut bersisikat, sebab kalau dia mandi gugur rambut, bayar dam. Dia sedang ihram. Lalu kemudian dia yamuddu yadayhi ila sama', tangannya dia tengadahkan naik ke atas langit. Ya Rab, ya Rab. Doanya tak dikabulkan Allah kerana makan haram. Sebab makan haram dari gaji yang haram, kerana lambat, tidak sesuai 1 menit pun kita akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kalau sepiring nasi, gulai, ayam dari yang haram, lalu kemudian berubah menjadi setetes darah, darah itu masuk ke dalam jantung. Dari jantung darah naik ke atas otak. Sampai di atas, apa kata Allah? Nasiyatin kazibatin khati'ah. Nasiyatin itu yang selalu kita sapu waktu berwudu. Kepala bagian hadapan, depan. Lalu kemudian saya dijemput oleh University Riau. Ustaz Somad, boleh kita buat seminar? Apa programnya? Ini kami dari Fakulti Perubatan University Riau. Kita akan buat seminar tentang otak. Kata saya, itu bukan bidang saya. Nanti Ustaz duduk saja bacakan ayat-ayatnya. Nanti yang bahaskan ini ada doktor spesialis bidang ini. Barulah dia situ bicara. Ustaz Abdul Somad, ayatnya mungkin Ustaz yang hafal. Tapi kami kaji ini, rupanya otak yang berpikir itu adalah bagian hadapan, bagian depan. Itulah makna ayat. Nasiyatin, ubun, bagian depan. Kazibatin, pembohong. Khati'atin, pelaku dosa. Yang melakukan dosa kan mata. Yang melakukan dosa telinga. Yang melakukan dosa kan tangan, yang melakukan dosa kaki, betul. Tapi kaki, tangan, mata, telinga diperintahkan oleh otak. Otak yang kena darah haram, dia akan senantiasa berpikir yang haram, yang haram, yang haram. Maka jangan heran kalau kita bercerita dengan kawan, dengan jiran, dengan sesahabat. Saya heran kawan saya ini Ustaz. Kenapa? Kalau saya bercakap dengan dia 5 menit, menit yang pertama itu saja yang halal. Masuk menit kedua, ketiga dah haram saja. Sebab lisan, mata, telinga diperintahkan oleh kepala dan darah yang haram. Itulah maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kulu, makanlah min thayyibat, yang baik-baik. Thayyib, baik. Khair, baik. Jayyid, baik. Lalu apa makna thayyib?
Taib artinya salamatun minal uyub, tak ada cacatnya sama sekali. Itulah dia taib. Tabung amanah Islam Brunei. Saya dulu cuma tahu taib ini baik. Setelah hari ini baru saya tahu ada makna lain. Tabung amanah. Amanah diambil dari 3 huruf. Alif, mim, nun. Dari kata amananilah amanah. Dari kata amananilah iman. Dari kata amananilah aman. Kalau orang beriman, maka dia amanah dan insya Allah aman. Kenapa tidak aman? Karena tidak ada amanah. Kenapa tidak ada amanah? Karena tidak ada iman. Kenapa kita hari ini tenang? Karena insya Allah orang yang ada di Taib ini salamatun minal uyub, selamat daripada cacat, dan dia insya Allah amanah. Kalaupun ada dosa-dosa sikit, insya Allah sudah selesai dengan sholat sunat hajat tadi insya Allah. Mana selesai dengan sholat sunat hajat? Dosa kepada Allah boleh menangis di pintu Ka'bah. Dosa kepada Allah selesai dengan sholat sunat taubat. Tapi dosa kepada manusia mestilah kita membalikkannya. Maka Nabi SAW naik ke atas mimbar hari Rabu, Khamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Isnin Nabi meninggal. 5 hari sebelum meninggal dia naik ke atas. 3 yang dia minta kepada sahabat. Man kuntu jalattu lahu zahran fahadha zahri. Siapa yang pundaknya pernah aku cambuk, ini pundakku, silakan balas. Man kuntu syatamtu lahu irdan fahadha irdi. Siapa yang hatinya pernah tersinggung sakit hati, ini harga diriku, silakan balas. Siapa yang duitnya pernah aku makan, maka silakan tuntut, aku akan bayar, kata Nabi. Tegak seorang sahabat. Apa kata dia? Inna laka alayya thalatha darahim. Engkau ada hutang 3 dirham ya Rasulullah. Itu menunjukkan kalau belakang sakit orang maafkan, kalau hati sakit orang maafkan. Tapi kalau duit termakan susah nak maafkan. Maka kalau ada kita pernah termakan, maka kita pikirkan, kita bayarkan. Kalau kita tahu, orangnya tak tahu, rumahnya tak tahu, kita dah cari tak jumpa juga, maka kita bagikan kepada masalih ammah. Masalih ammah adalah maslahat untuk umat Islam. Kita makan duit dia, kenapa pula kita bayarkan kepada ini semuanya dapat? Sebab kata Allah dalam Al-Quran, hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Ini adalah umat yang satu. Wa ana rabbukum fa'budun. Dan kamu adalah Rabb kamu, kamu beribadah kepadaku. Kalau kita laksanakan yang awal tadi, kerja semangat, maka insya Allah gaji pun menjadi berkat. Berkat diambil dari kata barakah. Barakah artinya unta yang turun ke tanah. Maka dalam hadis dikatakan, la yabruku ahadukum kama yabrukul ibil. Jangan kamu turun seperti turunnya unta. Tuan Imam punya tanah, saya punya tanah, Pihin punya tanah, Puan punya tanah. Tiba-tiba datang unta dan turun di tanah saya, maka tanah saya ya yang berkah. Kenapa? Saya dapat binatang tunggangan unta, saya dapat kulit unta, saya dapat susu unta, saya dapat daging unta. Tanah kita sama, tapi tanah saya lebih. Sebab apa? Sebab ada barakah. Maka orang yang gajinya sama, bukan makan lebih, tapi rupanya tak ada berkahnya. Maka yang kita minta dalam doa selamat, salamatan fid din, wa afiatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizqi. Ketika anak lahir, yang kita minta barakah. Barakallahu laka fil mauhub, wa syakartal wahib, wa ruzikta birrahu, wa balagha asyuddahu. Orang menikah, yang kita doakan adalah barakallahu lakuma, wa baraka alaikuma, wa jama'a bainakuma fi khair. Umur, kalau ada orang hari jadi, anniversary, maka kita doakan barakallahu laka, semoga Allah memberikan berkah padamu fi umrik, pada umurmu. Maka pada kesempatan ini pun saya mengucapkan barakallahu lakum fi Taib yang ke-32 tahun. Mudah-mudahan yang lalu baik, yang sekarang baik, yang akan datang menjadi lebih baik lagi insyaallah. Man kana yaumuhu khairun min amsihi. Siapa yang hari ini lebih baik daripada yang semalam, fahuwa rabih, itu orang beruntung. Man kana yaumuhu mithla amsihi. 2023 sama saja dengan 2022. Fahuwa khasir. Sama khasir, rugi. Ada yang lebih parah lagi. Man kana yaumuhu syarrun min amsihi. Siapa yang hari ini 2023 2024 lebih buruk naudzubillah dari yang semalam, fahuwa mal'un. Mereka adalah terlaknat di laknat Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap selepas zikir, selepas solat sunat hajat, selepas tazkirah ini, maka semakin bersemangatlah Taib, semakin amanah, semakin menebarkan kebaikan, maslahatnya untuk umat, dan
menjadi bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Setiap ayunan tangan, langkah kaki bernilai ibadah, semua yang dilakukan dijadikan sebagai amal soleh, karena ketika kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala, la tazulu qadama 'abdin, kaki anak Adam di padang mahsyar tidak bergerak hatta yus'al, sampai dia disoal. Pertama yang disoal adalah an umrihi fima afnah, waktu yang aku bagi dulu kemana engkau pakai, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah bersumpah dalam Quran demi waktu sampai 6 kali. Terbit fajar, wal fajri, masuk waktu subuh, was subhi idza tanaffas, masuk waktu duha, wad duha wal laili idza saja, masuk waktu siang, wan nahari idza tajalla, masuk waktu petang, wal asri innal insana lafi khus, masuk waktu malam. 2 kali Allah bersumpah, wal laili idza saja, wal laili idza yaghsha. Orang putih berkata, time is money, waktu adalah uang. Tapi orang beriman berkata, waktu adalah tanggung jawab yang akan diminta di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La tus'alunna yauma idzin 'anin na'im.